88. Isabel berbaring di tempat tidur, membalikkan badan dan tidak bisa tidur. Dia dengan sulit tertidur, tetapi terbangun dengan suara pintu. Dia bisa merasakan pintu kamar terbuka, tetapi orang itu tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu, kemudian pergi. Isabel merasa sangat tidak senang, merasa sangat kosong, sangat sedih, tetapi tidak tahu apa sebabnya. Bisa juga dikatakan kesepian yang tidak tahu kenapa. Isabel segera terbangun. Sedih, kenapa sedih? Menanti apa? Isabel tiba-tiba tidak mengantuk. Pintu ruang kerja di samping terbuka, kemudian ditutup. Suaranya menusuk hati Isabel. Ternyata Isabel tersenyum tak berdaya. Kali ini, dia sudah seharusnya tidak berharap apa-apa. Ravindra kembali ke ruang kerja dan segera membuka laptop. Nando tiba-tiba menelponnya. "Bos, data yang kamu inginkan sudah dikirim ke email Anda." "Baik, aku tahu." Ravindra menutup teleponnya dan segera melihat laptopnya, membaca email dari Nando. Setelah melihat, dia terkejut. Tangan Ravindra menyentuh foto kedua orang di layar dan berkata, "Bagaimana mungkin? Mengapa mereka bisa sangat mirip?" Di layar komputer adalah informasi yang dikumpulkan Nando semalaman. Tidak dapat dipungkiri betapa berkuasanya Kitadara Finance Group hanya dengan perkataan dari Jennifer. Ravindra merasa ada sesuatu yang tidak beres. Maka dari itu, menyuruh Nando mengumpulkan data mengenai Vincent. Pada saat Nando mengumpulkan data, secara kebetulan mengetahui bahwa Vincent mempunyai tunangan yang sudah meninggal dan sangat mirip dengan Isabel. Penemuan ini sangat mengejutkan Nando. Nando mencari informasi tentang tunangan Vincent, Sasha, berumur 23 tahun, dari keluarga Yun. Sejak kecil tubuhnya lemah dan sering sakit. 4 tahun yang lalu bertunangan dengan Vincent. Pada umur 21 tahun meninggal karena sakit. Karena meninggalnya Sasha, keluarganya pindah ke tempat yang jauh. Nando mencari semua informasi tentang Sasha. Setelah melihat laporan ini, juga merasa sangat aneh. Walaupun Sasha sangat mirip dengan Isabel, tetapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Walaupun dia hanya hidup 21 tahun, tetapi dia mendapatkan banyak piala internasional. Salah satu lukisannya dijual di luar negeri seharga jutaan dolar. Dia menguasai 8 bahasa asing, memainkan musik, melukis, dan bernyanyi sangat baik. Pantas saja pada saat kuliah, dia dijuluki sebagai Dewi Multitalent. Dibanding dengan kehidupan Sasha, kehidupan Isabel sangat sederhana. Dia sensitif dan sering melakukan kesalahan. Kehidupan mereka bagaikan langit dan bumi. Sasha berada di atas awan dan sepertinya
Vincent mempunyai tujuan lain mendekati Isabel. Jari Ravindra terus mengetuk meja. Wanita polos itu, apakah dia tahu apa rencana Vincent? Apa tujuan Vincent mendekati Isabel karena mirip dengan Sasha? Wanita polos itu, ternyata aku masih mengkhawatirkannya. Setiap kali memikirkan foto itu, hati Ravindra menjadi kesal. Dia juga mencari informasi tentang Vincent. Setelah Sasha meninggal, kehidupan Vincent sangat bersih. Saat ini dia datang di kota ini. Apakah ini kebetulan? Di pagi hari berikutnya, Isabel bangun dengan susah payah. Melihat jam, ternyata sudah jam 8 lewat. Isabel segera duduk. Dia masih harus bekerja. Kemarin dia sedang cuti. Sekarang dia sudah kembali dan harus bekerja. Walaupun ibunya sudah meninggalkan keluarga Kosasi, tetapi selama ini ibunya tidak pernah menyisakan uang sedikit pun untuknya. Dia cepat atau lambat akan meninggalkan keluarga Kitadara. Meninggalkan keluarga Kitadara juga melambangkan dia tidak bisa bekerja di Kitadara Finance Group. Maka dari itu, selama masih memungkinkan, dia ingin mencari lebih banyak uang. Dia segera bangun dan segera mandi. Setelah asistennya mendengar Isabel sudah bangun, dia mengetuk pintu. "Nyonya, Anda mau kemana?" "Siapkan baju kerjaku, aku mau pergi ke kantor." Isabel berkata, "Di mana Ravindra?" Nada bicaranya terbata-bata. Sudah jelas bahwa dia tidak percaya diri. Kemarin malam, Ravindra tidak bisa tidur semalaman. Sepertinya dia menggunakan cara ini agar tahu apa posisinya. Dia tidak boleh sombong lagi, harus kembali ke posisinya. Dia membutuhkan uang, maka dari itu harus mengandalkan kemampuannya untuk mencari uang. Bos sudah pergi ke kantor. Asistennya langsung menjawab, "Nyonya, apakah kamu tidak beristirahat beberapa hari lagi?" "Tidak perlu." Isabel mengambil pakaian yang sudah disediakan asistennya dan menggantinya. Dia memegang bagian perutnya, masih rata, tetapi karena hamil, ototnya sudah mulai hilang. Sepertinya tidak lama lagi perutnya sudah kelihatan hamil. Isabel sarapan dan supir mengantarnya ke kantor. Pada saat kembali ke kantor, dia merasa sepertinya ada yang berbeda. Yang mengetahui hubungan dia dan Ravindra adalah pegawai kantor pusat Kitadara Finance Group. Pegawai kota ini harusnya tidak tahu. Isabel masuk dengan khawatir dan masuk ke dalam lift. "Isabel." Lift belum sampai, tetapi ada yang memanggilnya. Isabel menoleh ke belakang dan melihat Raisa yang sudah lama tidak dilihatnya. "Raisa?" Isabel melihat dia dengan aneh. "Kenapa kamu kesini?" Raisa menjawab dengan sombong. "Disuruh oleh atasan kami." "Atasan kalian?" Isabel bertanya dengan aneh. "Bukankah atasan kalian sudah menandatangani kontrak dengan Ravindra?" "Iya," Raisa berkata. "Kali ini
Aku hanya ingin melihat-lihat. Weh, jangan bilang kamu belum tahu kalau Vincent sudah datang. Melihat ekspresi Isabel yang bingung, Raisa merasa aneh. Baiklah, sekarang kamu tidak perlu mengurus urusan kantor. Kamu hanya perlu di rumah saja. Mungkin karena Isabel sudah pernah melihat dia dipermalukan dan dia pernah lihat Isabel dipermalukan, hubungan mereka menjadi semakin baik. Sudah lama aku tidak ke kantor. Beberapa saat lalu aku istirahat ke kampung. Isabel menjelaskan sedikit, kemudian bertanya, untuk apa Vincent datang? Raisa adalah wakil direktur Odyssey Group. Dia pasti tahu sesuatu. Sepertinya bekerja sama dengan Kitadara Finance Group. Raisa menjawab, apakah kamu tahu tujuan mereka? Isabel menggelengkan kepala. Saat itu lift datang, mereka masuk. Begitu juga kedua asistennya. Raisa berkata, perusahaan itu bisa berkembang dengan cepat karena kemampuan Vincent, karena juga hubungan dekatnya dengan pemerintah. Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Isabel masih bingung. Kitadara Group selalu menjauhi hubungan dengan pemerintah. Dengar-dengar ini adalah keinginan dari nenek moyangnya. Sekarang ingin menghilangkan keinginan ini. Raisa meneruskan perkataannya. Kakek buyutnya masih hidup sampai sekarang. Apakah kamu mengerti? Tidak takut. Isabel tetap dengan ekspresi bingungnya. Raisa kembali menunjukkan ekspresi kesalnya. Mengapa Ravindra bisa menikah dengan wanita sebodoh kamu? Baiklah, walaupun Vincent adalah pembisnis, tetapi dia juga mempunyai status sosial yang sangat tinggi. Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Pada saat berbisnis dengan dia, yang dilihat bukan hanya bisnisnya, tetapi juga status politiknya. Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Isabel langsung mengerti. Dia pernah ngobrol santai dengan Ravindra dan mendengar dia juga ada keluarga dengan orang-orang politik, tetapi di luar negeri. Inilah sebab beberapa tahun terakhir dia menghabiskan banyak waktu di luar negeri. Karena masalah politik yang sensitif ini, maka dari itu dia selalu berhubungan baik dengan orang-orang politik dalam negeri. Isabel mengakui, nenek moyang keluarga Kitadara sudah mengetahuinya sejak dulu. Tetapi walaupun seperti itu, mengapa mereka masih perlu bekerja sama? Vincent ingin bekerja sama. Ini hal baik atau buruk? Raisa juga bisa menebak apa pemikiran Isabel. Maka dari itu, dia berkata, karena masalah ini, maka dari itu atasanku menyuruhku kemari. Aku sangat ingin tahu apa yang akan terjadi dengan kedua pembisnis terkenal ini. Melihat senyuman Raisa, Isabel mempunyai firasat yang tidak baik. Dia merasa masalah ini tidak semudah ini. Setelah lift sampai, Isabel dan Raisa berjalan bersama. Asisten Ravindra melihat Isabel dan Raisa masuk dan memberi salam. Nyonya, Ibu Raisa.
Bukankah aku sudah bilang, di kantor panggil saja namaku. Isabel tersenyum dan berkata, hari ini aku datang untuk bekerja, bukan untuk menjadi nyonya. Baiklah, tim lead. Asisten Ravindra berkata, direktur memesan agar kalian langsung masuk ke ruang rapat. Raisa tersenyum. Ravindra sangat hebat, bisa menebak kedatangan kami. Isabel hanya tersenyum dan tidak berkata apapun. Mereka berdua langsung sampai ke ruang rapat. Mengetuk pintu, Isabel masuk bersama Raisa. Pagi Direktur Vincent, Isabel berkata dengan pelan. Raisa juga memberi salam. Selamat pagi. Vincent menyapa balik. Ravindra menatap Isabel, tetapi segera beralih ke Raisa. Ibu Raisa juga tertarik dengan masalah ini. Bab 89. Atasanku berkata, kesempatan melihat Direktur Ravindra sangat sedikit. Maka dari itu aku datang. Raisa menjawab dengan senyuman. Ravindra menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Tatapan Vincent tertuju pada Isabel. Walaupun hanya satu malam saja tidak bertemu, tapi bagi dia sudah sangat lama. Ravindra dapat merasakan tatapan Vincent kepada Isabel. Berkata dengan tidak senang, Direktur mengenal istriku. Isabel terkejut. Ini adalah pertama kalinya Ravindra mengakui statusnya di depan orang asing. Bukankah biasanya dia tidak mengakuinya? Vincent juga sedikit terkejut, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan tersenyum. Ternyata ini adalah Nyonya Ravindra. Dia sangat mirip dengan orang yang aku kenal. Vincent tidak menyangka Ravindra dengan mudah mengakui statusnya. Ini adalah pukulan baginya. Tetapi memangnya kenapa kalau dia istri Ravindra? Kemarin dia sudah menyelidikinya. Pernikahan Isabel dan Ravindra hanyalah demi anak yang tak terduga itu. Mereka berdua tidak ada perasaan apapun, bahkan pernah melarikan diri dari pernikahan ini. Kalau bukan karena paksaan Ravindra, Isabel tidak akan mungkin menikah dengannya. Jika Isabel adalah utusan Sasha baginya, dia tidak akan menyerah. Karena Ravindra sudah mengajak berperang, dia tidak akan menghindar. Semua ada di ruangan itu adalah orang pintar kecuali Isabel. Perkataan lawan bicara bagi orang biasa memiliki arti yang biasa, tetapi bagi ketiga orang itu mempunyai maksud yang sangat berbeda. Ravindra melihat Isabel dan berkata, "Duduklah di sampingku." Isabel berpikir sejenak. Dia sekarang adalah ketua asisten Ravindra. Sudah seharusnya duduk di sampingnya. Maka dari itu, dia duduk di sampingnya. Bagi orang lain, sikapnya mengandung arti yang berbeda. Ravindra sedang memperingatkan Vincent. Isabel bukan Sasha. Dia adalah istri Ravindra. Kamu harus menjaga jarak dengannya. Sedangkan bagi Vincent, Isabel takut kepada Ravindra. Maka dari itu harus mengikuti perintahnya.
Bagai Raisa, ini adalah tayangan cinta segitiga. Vincent adalah orang yang sederajat dengan Ravindra. Dia sangat tidak keberatan dengan semua itu. Dia berkata, "Direktur Ravindra, bagaimana dengan rencanaku? Apakah Anda setuju?" Mata Ravindra mengecil, mempertimbangkan sejenak. "Anda sungguh lucu. Saya bukan berasal dari kota ini. Jika Anda bekerja sama denganku, mungkin akan rugi. Tidak apa-apa, aku mampu menggantinya. Karena Anda sudah berkata seperti itu, kalau aku menolak, maka sangat disayangkan." Ravindra tersenyum. "Tetapi keluargaku juga sanggup untuk ganti rugi." Pada saat bangun pagi, neneknya menelepon. Kalimat pertamanya adalah harus berhubungan baik dengan Vincent. Ini adalah kesempatan besar untuk memperluas bisnis. Vincent adalah orang tenar belakangan ini. Sekarang dia sedang melakukan proyek besar di bidang media massa. Jika ada bantuan media massa, bisnisnya akan lebih maju. Begitu banyak orang ingin bekerja sama dengannya, tetapi sulit untuk bekerja sama dengannya. Sangat sulit bertemu dengan Vincent dan keluarganya. Walaupun semua orang sedang menantinya, tetapi Vincent menghubungi Kitadara Group terlebih dahulu dan meminta kerjasama dengannya. Semua orang yang tahu hampir gila, ini bukan hanya diukur dengan uang, tetapi status pun hampir sama. Kitadara Finance Group sudah berjalan sangat lama, berkembang dengan pesat, tetapi ada beberapa tempat yang tidak bisa mereka kuasai. Sedangkan kerjasama yang ditawarkan Vincent adalah suatu kesempatan. Kerjasama ini akan memperluas bisnis mereka. Alasan Vincent bekerja sama dengan Ravindra karena melihat kesempatan memperluas usaha di Asia Timur dan Afrika. Vincent tahu jelas betapa berkuasanya Kitadara Group di Asia Timur dan Afrika. Kedua perusahaan raksasa ini tetapi juga merupakan percobaan yang sangat bahaya. Jika ada masalah dalam kerjasama, maka kemungkinan akan mempengaruhi politik antar negara. Ravindra tentu sangat senang dengan kerjasama ini. Keluarganya sangat berkuasa di Asia Timur dan Afrika. Perusahaannya dan ketiga terbesar Afrika. Di dunia yang menjadi sumber informasi, rencana bisnis keluarga Kitadara dapat mempengaruhi pasar modal terkenal. Ravindra sangat mengerti peringatan neneknya. Walaupun di Cina ada beberapa tempat yang tidak bisa mereka kuasai, tetapi mereka mempunyai cara mempengaruhi negara ini. Tetapi pengusaha terbesar di negara ini adalah keluarga Vincent. Asalkan keluarga Kitadara bersedia, sangat banyak orang yang ingin bekerja sama dengan mereka. Tetapi kata-kata nenek ada benarnya.
Keluarganya sangat berkuasa, tetapi dia juga bekerja sama dengan perusahaan kecil. Ravindra tidak takut kerjasama ini gagal, karena dia tidak pernah gagal. Yang dia pedulikan hanya satu: apa yang ingin dilakukan Vincent kepada Isabel. Maka dari itu, dia tidak keberatan bermain dengannya. Vincent sudah mencari tahu tentang Ravindra dan Kitadara Finance Group. Dia tahu Ravindra sedang ingin memperluas bisnisnya di negara ini, tetapi belum menemukan rekan kerja yang tepat. Sekarang ada satu kesempatan. Tidak mungkin dia tolak begitu saja. Mana mungkin Ravindra berani menolak. Mereka berdua terlihat sangat tenang, tetapi saling menyindir. Walaupun tidak banyak bicara, tetapi Raisa mengerti semuanya. Yang tidak mengerti hanya Isabel. Dia seperti orang bodoh yang duduk saja dan tidak mengerti perkataan mereka. Persyaratannya, Ravindra langsung mengatakan inti pembicaraan. Vincent memberikan peluang yang besar kepada Ravindra. Tentu ada persyaratannya, bukan? Tatapan Vincent melihat Isabel dan berkata, "Direktur Ravindra, Anda adalah orang yang cerdas. Kalau begitu saya langsung saja. Aku mempunyai satu permintaan." Tatapan Ravindra menjadi dingin. Isabel masih juga tidak mengerti. Dia dapat melakukan semua tugas di perusahaan ini, tetapi dia tidak bisa bernegosiasi. Raisa sudah menebak. Dia melambaikan tangan kepada Isabel. "Isabel, ayo temani aku keluar sebentar." Isabel terkejut, menoleh ke arah Ravindra. Melihat Ravindra menganggukkan kepala, dia berdiri, tersenyum kepada Vincent, dan meninggalkan ruang rapat. Setelah keluar dari ruangan itu, sebelum Isabel bertanya, Raisa bertanya terlebih dahulu. "Isabel, apakah kamu kenal dengan Vincent?" Isabel bingung. Bagaimana mungkin? Aku baru saja bertemu dengan dia beberapa kali saja. Raisa berkata, "Tetapi yang aku rasakan sepertinya dia sudah lama mengenal kamu. Aku peringatkan kepadamu, kamu harus perhatikan. Sudahlah, tujuan aku kemari sudah tercapai. Vincent datang benar-benar untuk bekerja sama. Mungkin bosku akan semakin banyak meminta pertolongan Ravindra. Aku harus baik-baik dengan kamu, agar semua masalah lebih lancar ke depannya." Setelah mengatakan ini, Raisa pergi. Isabel melihat Raisa, tiba-tiba merasa wanita ini sedikit pun tidak jahat. Mungkin karena dia sangat cantik, sehingga membuat orang lain salah sangka. Bagaimana wajah Direktur Odyssey Group? Setiap hari bertemu dengan wakil ketua yang cantik seperti ini. Apakah tetap bisa tenang? Kedua orang yang di ruang rapat membicarakan hal pokok. "Apa yang kamu inginkan?" Ravindra bertanya. "Kerjasama ini biarkan Nyonya sebagai petanggung jawab," Vincent melanjutkan.
persyaratan lain dapat dinegosiasikan. Dia hanya asisten biasa. Dia tidak bisa bertanggung jawab untuk proyek sebesar ini, Ravindra berkata. Dia sangat tidak suka cara ini. Ternyata dia datang karena Isabel. Tidak apa-apa, aku sudah bilang, persyaratan lain dapat dinegosiasi. Karyawanku dapat bekerja dengan baik. Hanya saja keluarga kita Dara perlu memberikan bantuan di Asia Timur dan Afrika. Vincent tersenyum. Direktur Ravindra terlihat sangat khawatir. Apakah takut aku merebut nyonya? Ravindra tertawa lepas. Direktur Vincent sedang bercanda. Bisa dipilih oleh Direktur Vincent adalah keberuntungan bagi Isabel. Membuktikan seleraku sangat bagus. Bagai keluarga kita Dara, kerjasama ini sangat penting. Ini adalah kesempatan memperluas bisnisnya di negara ini. Setelah sekian lama menanti, akhirnya kesempatan ini datang juga. Walaupun sudah ada peraturan bahwa banyak perusahaan pemerintah dilarang bekerja sama dengan Kita Dara Finance Group. Tetapi keadaan dulu dan sekarang berbeda. Dulu dia tidak terkenal di dalam negeri. Tetapi sekarang mereka sudah bertumbuh dan membuat banyak perusahaan. Jika dia tidak segera bekerja sama dengan Vincent, mungkin dia akan kembali menghadapi kesulitan. Keluarga kita Dara ingin semakin berkembang di dalam negeri, maka dari itu harus bekerja sama dengan Vincent. Sebagai penerus Kita Dara Finance Group, dia dapat melihat semua kesempatan ini. Maka dari itu, Ravindra tidak akan memberikan data perusahaan di luar negeri dengan mudah. Tetapi setiap kali dia berpikir Isabel akan banyak urusan dengan Vincent, dia merasa sangat tidak nyaman.